Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mungkin ada dari beberapa kita yang merasa banyak pergumulan yang kita hadapi. Hati kita terasa berat, tapi ada satu lagu pujian yang mengatakan bahwa hanya Tuhanlah tempat kita berlindung. Hanya Tuhanlah kekuatan kita. Bahkan sedalamnya hati kita Tuhan tahu. Sebab kasihnya Tuhan tidak pernah jauh dalam hidup kita. Mari kita mau naikkan pujian ini Bapak Ibu. Kita mau katakan, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Membawa setiap ucapan syukur kami kepadamu. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Engkaulah tempat kami berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Kau selalu bersama kami Tuhan. Maka dari itu kami naikkan pujian ini. Hanya Kau tempatku berlindung. Sebab hanya Engkau laguku dan kekuatan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Izinkanlah ku datang menyembah, Kami bawa setiap ucapan syukur kami. bawa syukurku. Terima kasih Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. katakan sedalamnya hatiku. Sedalamnya hatiku Kau tahu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. yes, benar Tuhan. Kami tahu Kau selalu bersama kami Tuhan. Sebab hanya Engkaulah kekuatan kami.
Sebab hanya kepadamu kami berlari Tuhan. Haleluya. Kau yang mengenal setiap hati kami. Kau yang mengerti Tuhan. Kau yang pedulikan kami. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau berikan haleluya. Kami tahu Kau mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu besar, sangat besar Tuhan. Makasih, kami naikkan syukur kami bagi-Mu. Sebab Engkau yang layak terima penyembahan kami, untuk terima pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sedalamnya hati kami, Kau tahu Tuhan. Segala yang kami butuhkan Engkau tahu Tuhan. Amin. Haleluya. Sedalamnya hatiku Kamu tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku, Sedalamnya hatiku, kami tahu Kau mengerti Tuhan. Sebab kasih-Mu tidak pernah jauh dari kami. Jauh dalam Terima kasih Tuhan. di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Yang kami tahu Tuhan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. di dalam kesesakan, Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. haleluya, Haleluya, haleluya Tuhan. sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami dapat lari dari Roh-Mu Tuhan? Kemanakah kami dapat menjauhi-Mu Tuhan? Karena kami tahu kasih-Mu besar dalam hidup kami. Karena kami tahu ada sosok yang begitu mengasihi kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kamu katakan sekali lagi, manakah kami dapat menjauhi rohmu Tuhan? Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau dalam kehidupan kami. Sungguh besar pengorbananmu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur
Selamanya kami mengucap syukur karena kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Amin. Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kalau kami boleh datang kepadamu, kami boleh menaikkan setiap penyembahan kami ya Bapa. Kiranya Kau berkenan atas setiap penyembahan kami ini. Biarlah Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami juga saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami juga ya Bapa. Menguatkan setiap hati yang lemah, memberikan pengharapan bagi orang yang hilang pengharapan, memberikan kekuatan bagi yang tidak berdaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Masih dengan tema gereja yang mengasihi Tuhan dan sesama ya saudara. Nah, pertanyaannya, apakah saudara sudah mengasihi Tuhan? Kalau saudara menjawab, iya saya sudah mengasihi Tuhan. Apa buktinya kalau saudara mengasihi Tuhan? Mungkin di sebagian banyak orang mengatakan bahwa, oh saya mengasihi Tuhan, saya sudah rajin ke gereja setiap minggu. Ada mungkin yang mengatakan bahwa saya aktif di pelayanan 5 kali seminggu. Atau juga ada yang mengatakan, oh saya rajin memberikan persembahan atau perpuluhan. Setiap bulan saya kasih perpuluhan, tidak pernah bolong. Atau mungkin juga, oh saya banyak menyumbang gereja. Kalau gereja sedang renovasi atau dalam tahap pembangunan, saya banyak menyumbang. Saya banyak menyumbang, mungkin ada gereja yang membutuhkan mungkin peralatan musik atau apa yang dibutuhkan gereja, saya banyak menyumbang. Nah, apakah itu yang dikatakan mengasihi Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya mengasihi Tuhan itu yaitu segenap, berarti bulat. Bulat hati kita mengasihi Tuhan. Bukannya setengah-setengah atau 3/4 ya, tetapi bulat hati mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan itu dengan apa? Ya pastinya kita mengenal siapa Tuhan itu. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan tanpa kita mengenal terlebih dahulu. Sama pepatah yang mengatakan, seperti pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Begitupun juga dengan Tuhan. Kita akan mengenal Dia dulu, mengenal karakternya, mengenal sifat-sifat Yesus. Maka kita dapat mengasihi Tuhan. Karena apa kita dapat mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sendiri sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, kata segenap di sini saudara yang dikasihi Tuhan, berarti segenap ini kita menjadikan Tuhan itu nomor 1. Berarti segenap itu menjadikan Tuhan itu prioritas utama di dalam kehidupan kita. Dan posisi Tuhan itu tidak bisa digeser dengan apapun. Dengan siapapun, ya saudara. Dia menjadi subjek yang utama di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa tanda-tanda kita mengasihi Tuhan? Minggu lalu kita sudah mendengarkan, kalau saudara bisa putar kembali di YouTube, bagaimana Bapak Gembala sudah menyampaikan tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan. Mungkin saudara masih ingat ya. Yang pertama adalah suka berdoa. Nah, orang yang suka berdoa pasti dia mengasihi Tuhan.
Kalau orang mengasihi Tuhan pasti dia mau berdoa, bersekutu bersama Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita sudah merasakan hadirat itu menyentuh hati kita, kita tidak mau buru-buru selesai dalam doa kita. Kita maunya terus, apalagi kalau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan kemudian kita merasakan ada sukacita yang melimpah-limpah di dalam hati kita. Kita merasakan ada kekuatan, mungkin yang tadi kita lemah, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan ada hadirat Tuhan, aliran kuasa Roh Kudus memasuki hati kita. Kita akan menjadi kuat kembali. Kita akan menjadi segar. Kita akan menjadi sukacita. Karena sukacita Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yang kedua itu adalah senang membaca firman Tuhan. Ya, orang yang mengasihi Tuhan pasti senang membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu ibaratkan surat cintanya Tuhan kepada kita. Nah dulu mungkin orang-orang tua yang sudah pengalaman bagaimana mereka dulu masih muda mungkin ya. Kalau zaman dulu itu kan kalau orang pacaran itu suka berkirim surat ya. Berkirim surat apalagi dibatasi oleh jarak gitu ya. Mungkin di kota lain mungkin pasangannya begitu ya. Mereka kirim surat. Dan surat itu akan dibaca terus. Karena apa saudara? Karena mereka saling mengasihi. Jadi mereka senang membaca suratnya ya, tulisannya itu mereka senang. Nah begitupun dengan Tuhan ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti senang membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan janji-janji ya, banyak janji-janji yang terkandung di dalam firman Tuhan. Kita akan menjadi kuat kalau kita lemah, karena firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin kita dalam keadaan susah, firman Tuhan menjanjikan bahwa Roh Kudus yang akan menjadi penghibur bagi kita. Jika kita berkekurangan, firman Tuhan juga ada di situ. Bahwa Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan melakukan firman Tuhan. Tidak mungkin ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak melakukan firman-Nya. Seperti dikatakan di Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Puji nama Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan, jika seorang mengasihi aku dan menuruti firman-Nya, Tuhan katakan dia akan mengasihi kita loh. Jadi tidak rugi kalau kita mengasihi Tuhan. Karena dia akan mengasihi kita dan dia akan tinggal di dalam kehidupan kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Oleh sebab itu saudara, mari kita mau membaca firman setiap hari. Dan juga kita mau mentaati apa yang Tuhan firmankan. Memang tidak mudah, tetapi kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk Dia menguatkan kita dalam menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia akan menguatkan kita karena kita mengasihi Tuhan dan Dia juga akan mengasihi kita dan tinggal bersama dengan kita. Yang ketiga, melayani. Melayani ini rela tanpa menuntut imbalan ya saudara. Melayani itu namanya melayani, pasti kita berkorban. Berkorban dalam hal apa? Berkorban dalam hal waktu, berkorban dalam hal tenaga, dalam materi juga kita berkorban. Dan juga korban perasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam melayani Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kan kita melayani Tuhan. Kita juga nggak pikir akan mendapatkan apa. Tetapi apa yang terjadi dalam pelayanan juga mungkin akan terjadi gesekan,
dengan teman-teman sepelayanan kita, gitu ya. Tapi Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya kita kuat, saudara. Karena banyak tantangan yang nanti akan ke depannya itu akan mungkin lebih berat lagi. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Kita dibentuk oleh Tuhan, kita diproses oleh Tuhan. Diproses apa? Diproses supaya kita lebih sabar, diproses supaya kita dapat menguasai diri kita, tidak emosi ya, walaupun kita mungkin dikata-katain yang tidak baik, tapi kita tidak emosi gitu ya. Nah, Tuhan mengajarkan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Itulah namanya sekolah kehidupan ya saudara. Sekolah kehidupan itu tidak enak kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir bahwa semuanya akan baik-baik, semuanya akan berjalan dengan lancar. Ternyata seperti ini gitu ya. Nah, itulah namanya sekolah kehidupan. Namanya juga diproses sama Tuhan untuk supaya kita akan menjadi lebih baik lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah semuanya itu kita rela. Kita mau rela hati mengizinkan Tuhan untuk memproses kehidupan kita agar kita lebih baik lagi dan kita lebih mengasihi Tuhan lagi. Kita jadi lebih kuat lagi dalam menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang keempat ini suka memberi. Suka memberi waktu, memberi tenaga, memberi harta, uang ya. Tetapi bukan untuk supaya dapat pujian dari orang, bukan untuk supaya dilihat orang, oh hebat ya memberinya banyak loh gitu kan, dapat pujian dari orang. Bukan, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengajar kita memberi. Dia memberi kepada 5.000 orang waktu itu ya. Nah, dia mengajarkan, makanya kita mau ikuti teladan yang Yesus lakukan supaya kita bisa meneladani apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah renungan yang saya sampaikan kepada saudara. Ini mungkin saya cuma mengulang sedikit ya apa yang disampaikan Bapak Gembala minggu lalu supaya kita lebih mengerti lagi, lebih paham lagi untuk supaya dapat mengasihi Tuhan dan sesama kita. Sebab mengasihi Tuhan berarti kita harus mengenal Tuhan, mengenal pribadinya, mengenal sifat-sifat Tuhan dan juga kasih setia Tuhan. Karena dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bukan berarti Tuhan itu tidak suka kepada korban-korban ya, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan lebih menyukai kasih setia dan pengenalannya akan Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita mau menjadi gereja yang mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan menaikkan satu pujian kembali yang mengatakan hanya kau yang kucinta. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Hanya kau yang
Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Kami mau mengenal Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya Tuhan. Inilah kerinduan dalam hati kami Tuhan. Untuk mengenal Engkau ya Bapa lebih dari segalanya. Karena Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Kami mau mengenal Engkau Tuhan, kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Bapa. Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Bapa, mungkin kami belum Tuhan Yesus mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Tapi melalui firman-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan dari apapun, dan menjadikan Engkau Tuhan Yesus yang utama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami, betapa baiknya Engkau Tuhan, sehingga Engkau sudah mengorbankan nyawamu demi kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu dan setiap pujian yang kami naikkan ya Bapa. Dan biarlah kami menyerahkan hari ini sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Setiap kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Engkau buat berhasil ya Bapa. Berikan kami kekuatan terus ya Bapa. Berikan kami kesehatan ya Bapa. Sehingga kami terus mau mengiring Engkau. Kami setia dalam melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.